Spiritual manipulation, doktrin yang membunuh kesadaran. Secara definisi dan fondasi dasarnya, spiritual manipulation merupakan bentuk manipulasi psikologis tingkat tinggi yang menggunakan doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol spiritual sebagai alat untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku orang lain, dan seringkali tanpa disadari oleh korbannya. Ini bukan sekedar manipulasi emosional dengan balutan keimanan saja, melainkan sebuah teknik sistemik yang mengintervensi pusat identitas, sistem nilai, dan kebutuhan eksistensial dari diri manusia. Yang secara tidak langsung membuat konsep ini menarik ialah orang-orang yang menjadi pelaku spiritual manipulation tidak selalu sadar bahwa mereka sedang memanipulasi. Bahkan, banyak dari mereka merasa sedang menyelamatkan, menggiring ke jalan kebenaran, atau melindungi dengan membenarkan cara yang sebenarnya bersifat koersif dan kontrolif. Mengapa spiritual manipulation sangat berbahaya? Yang pertama, karena ia langsung menyerang ke pusat identitas. Jika manipulasi biasa menyerang citra diri atau emosi manusia, spiritual manipulation langsung menyerang ke akar identitas eksistensialnya. Ia menargetkan jawaban seseorang terhadap pertanyaan, siapa aku? Mengapa aku hidup? Dan apa nilai hidupku? Ketika seseorang dimanipulasi secara spiritual, kerusakan psikologis yang terjadi tidak hanya luka emosional saja, melainkan hingga terjadinya distorsi sistem nilai secara permanen pada korbannya. Yang kedua, pelaku menggunakan ilusi kedalaman dan kebenaran mutlak. Pelaku sering memanipulasi dengan bahasa-bahasa transendental seperti, ini kehendak Tuhan, kamu akan dilaknat kalau tidak taat. Semakin kamu menderita, semakin kamu bisa menjadi makin bersih dan suci. Kalimat-kalimat ini mengandung efek hipnotik karena menyusupi celah kognitif manusia, yakni rasa takut pada dosa, kebutuhan akan keselamatan, dan kerinduan terhadap makna yang lebih besar atas tindakan dan keberadaannya. Yang ketiga, cara pelaku beroperasi biasanya melalui autoritas simbolik. Spiritual manipulation meminjam kekuatan dari autoritas simbolik seperti kitab suci, guru spiritual, figur agama, atau sistem kepercayaan mapan. Hal ini dapat menciptakan asymmetric power structure, di mana satu pihak dianggap sebagai juru bicara transendensi dan pihak lain diharuskan untuk tunduk tanpa syarat. Ada beberapa bentuk manipulasi spiritual. 5 di antaranya ialah gaslighting rohani, fear conditioning melalui dogma, pemutusan relasi duniawi, pemberian identitas ilahiyah palsu, hingga eksploitasi dengan dalih pengorbanan. Pada metode gaslighting rohani, pelaku akan membuat seseorang meragukan nuraninya sendiri. Contoh, kalau kamu merasa ini salah, itu berarti egomu sedang melawan Tuhan. Efek dari metode ini dapat membuat individu jadi mencurigai intuisi moralnya sendiri dan semakin mudah untuk dikendalikan. Pada fear conditioning melalui dogma, pelaku akan mengasosiasikan ketidakpatuhan dengan penderitaan abadi. Contoh, kalau kamu keluar dari komunitas ini, hidupmu akan dikutuk. Metode ini memanfaatkan arsitektur otak limbik manusia yang menghubungkan keyakinan dengan rasa takut, bukan kesadaran. Pada pemutusan relasi duniawi, korban akan diajarkan bahwa keluarga, teman, atau dunia luar adalah pengganggu pertumbuhan spiritual. Tujuannya adalah isolasi, agar hanya bergantung pada pemimpin atau komunitas tersebut. Pada pemberian identitas ilahiyah palsu, korban akan diberi ilusi bahwa mereka adalah yang terpilih, yang lebih suci, atau yang lebih tinggi dari manusia biasa. Ini memompa ego spiritual, yang justru membuat mereka mudah dikendalikan karena tidak ingin kehilangan identitas ilahi tersebut. Pada eksploitasi dengan dalih pengorbanan, korban akan diminta bekerja, menyumbang, atau menderita demi tujuan spiritual, tapi sebenarnya manfaatnya hanya dinikmati oleh otoritas pemanipulasi itu sendiri. Korban spiritual manipulation umumnya bukanlah orang yang bodoh. Justru mereka biasanya merupakan individu yang idealistis, individu yang memiliki luka batin eksistensial, individu yang haus akan makna hidup,
individu yang sensitif secara moral, hingga individu yang ingin menjadi orang baik secara radikal. Metode pelaku tidak menyerang logika mereka, melainkan rasa haus mereka akan transendensi. Dan karena spiritualitas adalah wilayah yang sulit diverifikasi secara objektif, maka korban sangat mungkin dapat terjebak dalam kabut epistemic uncertainty. Ia tidak tahu lagi mana wahyu dan mana manipulasi. Korban yang mulai merasa ada yang salah akan mengalami konflik batin seperti, kalau aku salah berarti semua pengorbananku sia-sia. Untuk menghindari rasa sakit eksistensial ini, korban memilih tetap percaya, bahkan semakin fanatik. Dalam psikologi, ini adalah dimensi cognitive dissonance. Setelah berkali-kali dicoba untuk melawan dan gagal, korban mulai percaya bahwa dia memang lemah, kotor, penuh dosa, dan butuh diselamatkan oleh pemanipulasi. Ini adalah dimensi psikologis learned helplessness, spiritually conditioned. Ketika manipulasi spiritual terjadi, korban tidak menyalahkan pelaku, melainkan menyalahkan diri mereka sendiri karena diyakininya bahwa ia kurang iman, tidak cukup suci, atau banyak dosa. Ini membuat manipulasi menjadi self-sustaining, yakni korban secara terus-menerus menyiksa dirinya sendiri demi ilusi penyucian diri. Dalam dimensi psikologi, ini adalah mekanisme self-blame yang diinternalisasi. Beberapa taktik retoris pelaku spiritual manipulation ialah ambiguitas bahasa. Mereka biasanya akan menggunakan frasa seperti jalan kebenaran, kebangkitan rohani, atau ujian iman yang sangat terbuka untuk interpretasi. Ini menciptakan efek pseudo-kebijaksanaan, di mana setiap keberatan bisa dijawab dengan kamu belum sampai level itu. Taktik lainnya ialah konsep ujian dan penghargaan ilahi. Siksaan, isolasi, pelecehan, bahkan bisa mereka maknai sebagai ujian dari Tuhan untuk menaikkan derajat. Korban menerima penderitaan sebagai anugerah spiritual, sebuah ilusi berlapis. Taktik lainnya ialah historsi dari ajaran yang asli. Pelaku sering mengutip kitab suci atau filosofi spiritual, tapi mereka akan memelintir konteksnya agar sesuai dengan kepentingan diri mereka. Karena konteks spiritual sulit diverifikasi bagi orang awam, maka pembenaran ini terasa sulit untuk dibantah. Cara menangkal dan membebaskan diri dari potensi terkena spiritual manipulation, pihak berbahaya, ialah yang pertama dengan radikalitas kesadaran diri. Ketahuilah bahwa spiritualitas sejati bukanlah ketaatan membabi buta, melainkan kesadaran penuh atas kebebasan dalam memilih. Spiritualitas tanpa kesadaran hanya akan melahirkan zombie ilahiyah. Yang kedua, beranikan diri untuk mengkritik otoritas spiritual. Jika sebuah sistem tidak mengizinkanmu untuk bertanya, maka itu bukan jalan spiritual melainkan penjara mental. Yang ketiga, gunakan rasionalitas sebagai sekutu, bukan musuh. Banyak orang diajari bahwa berpikir kritis adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Padahal, berpikir kritis adalah salah satu bentuk amanah intelektual yang diakui banyak ajaran suci. Akal adalah salah satu keistimewaan manusia dibandingkan makhluk Tuhan lainnya. Yang keempat, falsifikasi narasi diri. Jangan telan mentah-mentah narasi, aku pendosa, aku kotor, aku harus tunduk. Evaluasi ulanglah apakah narasi ini datang dari suara nurani atau dari suara otoritas yang ingin memenjarakanmu. Kesimpulannya adalah, spiritual manipulation bukan hanya mencuri kebebasan berpikirmu, melainkan juga mencuri hubungan autentikmu dengan Tuhan. Ia menjadikan Tuhan sebagai algojo, bukan sumber kasih. Maka melawan spiritual manipulation bukanlah bentuk pembangkangan terhadap Tuhan, melainkan bentuk pemurnian iman tertinggi dengan cara memisahkan suara ilahi dari suara manipulatif yang mengatasnamakan Tuhan itu sendiri. Jika iman membuatmu semakin merdeka secara batin, maka itu spiritualitas. Akan tetapi jika iman membuatmu malah hanya merasa semakin hina, terpenjara, dan tidak layak berpikir, maka kamu sedang berada di bawah cengkeraman kekuasaan yang menjelma sebagai cahaya, pihak yang mengatasnamakan Tuhan, demi kepentingan dirinya sendiri tanpa benar-benar peduli pada dirimu.
Baiklah kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.